Kapten Pipin Agus nonton. Hapus ya. Kapten 3. Kalau cari pin baik ibu. Bantu arus bantu. Hai, buka gas. Ini sih banyak, tapi banyak. Binarong di pinggir pasok. Orang beli pasok. Ngajarin ya nih, ini udah tosok deh. Pas. Bakar bi, bakar. Boleh. Dadat aman kuno miba, au na puning daun. Dadat aman kuno. Yo. Mundur bi.
Mundur, Bi. Cepat mundur. Bang, Rip. Udah jauh. Kosong tengah. Zoom. Ngai sampai kanan kiri. Lampu pas natin. Sini, Bang. Mencetukin gas ini. Mungkin nak maaf. Sini terang.
Tanggung risiko nih bayu. Coba. Langsung. Tinggal. Bawah Bi. Aduh, boleh saya naik bukan ini. Kawan, minta man. Beri. Press. Panas sih. Ini datang menit itu. Nomor 3 deh. Baru malai. Tapi beneran malai, Bu. Telah dilemparkan kembali sekali pundar kita tempat ke sipasan daripada KMS coba umpan si langkah pada tempat jawab aku sebelumnya kota kata bola ke para sektor KMS ikut kerana ke sebelah belakang sektor belakang pertahanan KMS kota bola pada masuk penonton berbiasa terpemain dari kesebelasan 0.5 kota kata bola ke para siapa kira akan diumpan ke para sektor mumpung 10 kota bola sudah penonton kepada siapa yang membuat satu penonton tapi kiranya lebih dikatakan satu penjagaan dari kesebelasan daripada masih tersibuk sudah berbahaya dulu kawan berbahaya curangnya kembali terima kembali oleh KMS kali saudara terjadi seperti bola kali ini bagi KMS tapi sudah terus tapi telah terlalu terlalu lapangan pertandingan kita sering dengan begitu tadi kita saksikan dihadiri saja oleh wasit yang memimpin jalur pertandingan ini kartu kuning rupanya nampaknya adu argumen antara satu kesebelasan daripada Persiba kartu kesebelasan dan wasit yang memimpin jalur pertandingan sementara kulit budak akan ditendang saja oleh GMS kali suara penonton ataupun GMS maksud kami Kota Balika kita saksikan sudah ke depan umpan depan diberikan sudah umpan terbesar kepada siapa yang menonton dan terlalu ke kolom 12 kita kati bola dia kepada sang umpan terbuka yang cukup dimuka di situ tapi keburu sekulit bundar kembali ke depan pertandingan on saudara masih berputar menonton oh kiranya kita saksikan di situ bendera wasit telah diangkat bertanda tendangan bebas saja untuk kesebelasan Persiba
kali ini dari Madinah suara penonton. Kita saksikan nomor punggung 2 mengambil ancang untuk melakukan tendangan ini. Masih kepada siapa akan diumpan. Begitu menancap saja tadi di sektor nomor punggung sekian sudah penonton. Kuasai bola langsung tancap gas ke depan. Kuasai bola sudah penonton merampal. Kiranya lebih dekat dengan penjagaan dari kesebelasan GMS kali ini. Yang punggung 3 mengudara. Laksana kita saksikan. Begitu kita saksikan satu pemain dari kesebelasan dari Persiba nomor punggung 10 kepada siapa akan diumpan. Masih kotak-katik bola dia. Begitu berlari kotak penonton, tapi ada di situ kesebelasan dari GMS tadi. Kiranya serangan yang dibangun oleh kesebelasan Persiba tadi nanti di kaki pemain nomor punggung sekian dari kesebelasan dari GMS. Masih GMS kuasa bola ke depan bersama pegawai. Masih kuasa bola berbahaya meropok. Sudah kita saksikan di situ masih ada beberapa pemain Persis berada di mulut dan kiranya kita saksikan kembali duel yang cukup seru tentunya di sektor barisan pertahanan dari kesebelasan dari Persiba tadi. Kiranya untuk tendangan bebas saja kali ini dilakukan oleh salah seorang pemain dari kesebelasan Persiba Madinah. Kita saudara penonton apa yang terjadi saudara. Kesempatan ini dapat disaksikan oleh beberapa puluh ribu mata di lapangan hijau kita ini guna untuk melaksanaan Persal Cup yang ke-7 2022 di Jarum Lumuk. Kami langsung tancap gas ke depan memang untuk mengudara terlepas kepada depan kita di KC kembali direbutkan oleh GMS tadi, tapi umpan PHP pemberi harapan palsu tadi tidak dapat diantisipasi oleh salah seorang temannya. Lebih dekat dengan penjagaan dari kesebelasan dari Persiba nomor punggung 3 mencoba mengambil sekulit pundar untuk lipari saudara penonton. Kotak-katik bola di kiper nomor 4 masih Persiba berhadapan satu pemain. Kiranya dapat kembali umpan yang begitu bagus. Umpan Ruben sudah diberikan sudah mengirim bola ke tengah lapangan pertandingan. Masih kuasai bola ke tengah. Kota Beluda masih ada umpan. Langsung tadi umpan yang begitu kurang matang tadi biarkan saja keluar lapangan pertandingan, menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini yang lakukan Persiba nomor punggung 2 begitu jauh sekitar 5 meter dari sektor depan kuasai bola, tapi keburu tadi tendangan melenceng saja ke sektor luar lapangan pertandingan kita, menghasilkan lemparan ke dalam. Kali kami sekali suara penonton dari Kota Balingka. Kuasai bola berputar bola di udara berdua satu pemain berputar langsung sudah penonton berbasudah penonton. Kita saksikan begitu kita saksikan terjatuh di situ pemain dari kesebelasan GMS di sektor sayap ataupun pertahanan dari Persiba. Kiranya nampaknya beberapa pemain Persis berada di mulut gawang guna untuk antisipasi tendangan ini saudara di sektor pertahanan dari kesebelasan Persiba. Siapakah yang akan melakukan tendangan ini? Kita saksikan betapa di situ ada sekulit bundar dilempar saja ke sektor dari kesebelasan GMS kali ini saudara penonton. Lebih kurang di sektor kiri, lebih kurang 25 meter, dan nampaknya wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini sedang menghitung jumlah langkah berapa kiranya yang akan diperbolehkan sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku di turnamen ini. Kita saksikan satu dua pemain dari kesebelasan Persiba dari Madinah mencoba antisipasi sudah mudah berbaik sudah penonton gawang berbaik sudah penonton. Kita saksikan kembali ada di situ Persiba kuasai bola milik tetapi kembali disapu bersih saja oleh GMS kali ini di sudut daripada lapangan kita. Masih kuasai bola suara penonton dilempar saja oleh kesebelasan daripada Persiba kali ini. Perebutan bola satu pemain ada di situ, perebutan bola satu kiranya diampun saja kepada sektor bertahan dari kesebelasan, tapi dan wasit pergantian pemain dari kesebelasan GMS. Keluar nomor punggung 10 atas nama Nopri, masuk nomor punggung 29 atas nama Repli. Dan nampaknya pada babak yang pertama ini harapan baru, nomor kostum baru dan tenaga baru kiranya diterjunkan oleh kesebelasan GMS. GMS kali ini ke belakang umpan kepada temannya sektor dia, tapi sikap kali lawan umpan sirkat tadi sudah penyebutan di tengah, tapi kuasa kembali oleh bertanding kesebelasan GMS ke dalam bukti modal kuasa bola sudah penonton. Kita saksikan GMS kali ke depan kuasa bola kotak-katik bola terjatuh di kaki lawan, tapi kiranya begitu salah seorang kesebelasan daripada GMS terjatuh di lapangan kita. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa atas kepada pemain tersebut, dan nampaknya masih mengerang kesakitan di sektor sebelah kanan. Kita saksikan telah bangkit kembali guna untuk melanjutkan sisa-sisa pada babak yang pertama ini. Masih 0-0 untuk kesebelasan GMS Kota Balingka dan kesebelasan Persiba dari Madinah. Nampaknya tos-tosan atau sambar pernah dilakukan. Tendangan pun akan segera kita saksikan sambil mundur ke belakang salah seorang pemain dari kesebelasan dari GMS. Langsung jalan pasur Polto tajam sekali ke depan berbahaya di sektor pertahanan dari kesebelasan Persiba nomor punggung 2. Dicocor saja disapu bersih saja keluar lapangan pertandingan, menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini yang lakukan di kesebelasan GMS dan Kota Balingka. Kotak-katik bola dia kepada siapa yang umpan, masih berutang bersama penonton di sektor belakang, tapi kiranya tendangan yang begitu kurang akurat tadi membentur pemain Persiba sudah penonton dari Madinah. Masih kuasai kembali oleh
salah seorang pemain dari kesebelasan GMS dan terhalang di kaki pemain nomor punggung 25 dari kesebelasan Persiba tadi. Perebutan bola di sektor bertahan berbasuhan pun kali bola, tapi apa yang dikalangsungkan bola gawang saudara kita sudah terbaik kiranya begitu tadi. Bendera asisten wasit telah diangkat, bola pun telah dibunyikan pertanda. Di situ ada salah seorang pemain dari kesebelasan GMS Kota Balingka terperangkap offside dan dilakukan tendangan gawang saja. Kali ini siapakah yang akan melakukan? Dilakukan oleh bek pertahanan. Begitu umpan rebounding diberikan di sektor belakang. Kuasa bola sudah penonton garis kali ini, tapi terjatuh di kaki lawan. Membumbung tinggi mengudara, menghempas kembali di lapangan kita. Dimakin kembali oleh GMS di sektor bertahan. Kota ketik bola dia nampaknya menjulang tinggi di angkasa, terjatuh kembali di pemain nomor punggung 3 dari kesebelasan Persiba tadi. Masih kuasa bola dan untuk kita saksikan dalam persiapan lemparan ke dalam ini kiranya dilakukan oleh GMS Kota masuk kami Kota Balingka masih diperlukan saja, tapi salah umpannya tadi, umpan yang begitu kurang bagus tadi, lemparan ke dalamnya kurang bagus, kiranya dilakukan saja keluar pertahanan kita, menghasilkan tendangan saja, tendangan gawang untuk kesebelasan dari Persiba Madinah. Kuasa bola sudah penonton ditendang saja, mencocor ke daerah bertahan sendiri, kuasa kembali oleh satu pemain, tapi kiranya peluit telah dibunyikan pertanda ada di situ pelanggaran ringan yang dilakukan oleh salah seorang pemain dari kesebelasan Persiba. Kiranya sekulit pundar akan ditendang saja untuk kesebelasan GMS. Saudara penonton, kita saksikan saudara 1, 2, 4, 3 bahkan 6 langkah ke belakang mundur untuk menyampaikan tendangan yang sebentar lagi dilakukan. Sudah dilakukan ke mulut gawang berbahaya saudara penonton, tapi apa yang dikata begitu kita saksikan, bola di situ lebih dekat dengan satu penjagaan dari kesebelasan dari Persiba tadi, tapi keburu sekali pundar keluar lapangan pertandingan kita, menghasilkan lemparan ke dalam kembali. Kali ini yang lakukan adalah kesebelasan dari yang sudah dilakukan terbaik mulut gawang. Kiranya landing saja kurang 1 meter di gawang sebelah kanan yang dijaga oleh kesebelasan Persiba, dan penampaknya sekulit pundar akan ditendang gawang saja untuk kesebelasan Persiba ini. Kapten kesebelasan mencoba antisipasi sekulit pundar membungkuk di mengudara, memecah daripada angkasa kita, ditunjuk kembali oleh game masuk kami GMS. Masih GMS kali ini dengan kaki kiri ke depan, kota kasih bola dia, kiranya umpan yang begitu kurang bagus tadi, umpan serikah saja diberikan kepada salah seorang pemain dari kesebelasan Persiba tadi. Kuasa bola Persiba kali ini di sektor bertahan, kota kasih bola dia nomor punggung 10 memberikan umpan yang cukup bagus kepada sektor teman, yaitu umpan rebounding, umpan cuek sudah diberikan sudah berantol langsung ke depan sudah pada 17 berbahaya kurangnya, tapi kembali digunting saja pergerakan sekulit pundar tadi oleh salah seorang pemain dari kesebelasan GMS. Kiranya lemparan ke dalam, apakah kesempatan emas ini dapat dimaksimalkan dengan sempurna? Kita saksikan baru saja dikuasai kembali oleh GMS, perebutan bola di sektor bertahan dari kesebelasan GMS tadi, tapi kiranya sekulit pundar telah terlebih dahulu meninggalkan lapangan kita guna untuk tendangan pojok saja yang pertama buat kesebelasan dari Persiba, yaitu nomor punggung 11 mencoba mengambil sekulit pundar untuk melakukan tendangan ini. Beberapa pemain Persis berada melakukan berusaha penonton berbahaya, kiranya pada hendak dikata begitu tadi tendangan yang diberikan oleh satu ataupun sundulan yang dilakukan oleh GMS kembali diperebutkan oleh penjaga gawang nomor punggung 23. Kali ini mengumpan sekulit pundar begitu tinggi di udara, diterima kembali oleh pemain dari kesebelasan Persiba tadi kiranya lebih dekat dengan satu pemain dari kesebelasan GMS tadi. Dan untuk tendangan gawang ini, maksud kami tendangan bebas ini dilakukan oleh kesebelasan GMS kali ini masih mencoba untuk melakukan tendangan ini. Apakah kesempatan emas ini dapat dimanfaatkan sempurna? Beberapa pemain melebar, dia memberikan umpan terobosan kepada sekitar 13 kuasa bola jarum penonton masih pertemuan berusaha pada sebelum gawang. Kiranya tapi apa daya di situ dibuang saja keluar dari lapangan pertandingan. Nampaknya pemain dari kesebelasan Persiba melakukan adu tos-tosan untuk memberikan perlawanan yang sengit pada sore hari ini. Kiranya James kali ini mencoba melewati perbahaya pada di belakang berbahaya kita saksikan ke depan, tapi kiranya lebih dekat dengan berbahaya saudara. Apa daya tadi, rupanya salah seorang pemain dari kesebelasan GMS tadi menaruh sekulit pundar, landing saja di sektor sebelah kiri yang gawang yang dijaga oleh Persiba. Masih 0-0 pada kesempatan babak yang pertama ini antara GMS
Kota Balingka berhadapan dengan kesebelasan Persiba. Baru saja dilakukan tendangan pojok tadi, membubung tinggi mengudara, terjatuh kembali di lapangan kita, dilakukan kembali oleh pemain dari kesebelasan Persiba. Kali suara penonton berbahaya satu dua pemain, umpan yang begitu bagus tadi suara penonton direbut kembali GMS, tapi terjatuh terjungkal saudara. Kita saksikan betapa di situ nomor punggung 10 dari Persiba terjatuh dia, dan mudah-mudahan telah bangkit kembali. Kita saksikan dibantu oleh lawan tandingnya yaitu dari kesebelasan GMS Kota Balingka, dan nampaknya terjadi di situ adu argumen antara wasit yang memimpin jalannya pertandingan dan kapten kesebelasan dari kesebelasan Persiba, Madina Ranto. Baik, kiranya saudara penonton, kita saksikan tendangan bebas saja buat kesebelasan Persiba dalam tahap-tahap untuk melakukan tendangan ini, dan beberapa pemain Persis berada di mulut gawang, dan pilot pun telah menunjukkan pertahanan sudah dilakukan. Oh, tendangan yang begitu bagus tadi, kuasai bola masih kotak-katik bola kepada sektor tengah, membawa umpan sektor 24, kuasai bola 14 kiranya ditemukan kemana. Oh, kiranya dicotor saja oleh pertahanan dari kesebelasan GMS, terjatuh rupanya di pemain nomor punggung nomor sekian dari kesebelasan dari Persiba tadi. Perebutan bola di udara, kuasai kembali oleh satu pemain dari kesebelasan GMS, kotak-katik bola dia masih kuasai bola sudah penonton, tapi terjatuh kembali pemain dari kesebelasan GMS. Hasilkan tendangan bebas saja kali ini untuk kesebelasan daripada GMS. Bek pertahanan yang melakukan tendangan ini dalam persiapan sudah penonton, langsung dari pantai bayar sudah penonton di mulut gawang, tapi kembali diantisipasi oleh GMS berbahaya di sektor sayap kanan. Masih perebutan bola yang cukup alot di situ, berjibaku satu di pemain, tapi dibuang saja ke lapangan pertandingan, menghasilkan lemparan ke dalam yang kesekian kalinya buat kesebelasan dari GMS. Kiranya dilakukan oleh sayap bertahan ataupun sayap depan. Penyerang dari kesebelasan GMS sudah penonton Kota Balingka sudah dilakukan perebutan di sekelip bunda di sektor sudut lapangan kita, masih kotak-katik bola kepada sebuah tapi keburu sih kita saksikan di situ lemparan ke dalam saja buat GMS. Kali ini sudah dilakukan saudara di tengah lapangan, masih kotak-katik bola ada Persiba di situ, begitu mengudara, ditendang begitu jauh, nunjauh di sana kepada sektor satu belakang dari kesebelasan GMS. GMS kali ini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan dari kesebelasan Persiba, kotak-katik bola dia kepada siapa umpan, masih kita saksikan penonton perebutan bola. Masih on ball rupanya saudara, nomor punggung 5 mencoba mengambil sekelip bundar untuk antisipasi serangan sudah penonton. Kotak-katik bola dia di Persiba, 1-2 pemain bisa dilewati, masih kembali digunting oleh pertahanan dari GMS sudah penonton lewat 1-2 pemain dari situ, nomor punggung 5 sudah penonton kembalikan sudah penonton. Begitu tadi nampaknya serangan yang dibangun belum membuahkan hasil, kembali terima kembali 13 dari kesebelasan Persiba, masih sudah penonton, masih Persiba saudara, tapi apa yang dikata terjatuh seorang pemain dari kesebelasan Persiba. Nah, pada nomor punggung 13, dan kita saksikan saudara telah bangkit kembali dari kesebelasan Persiba dari Ranto. Baik, Madinah sudah penonton, begitu kita saksikan lebih kurang 14 pemain berada di sektor pertahanan dari kesebelasan GMS sudah penonton dalam persiapan langsung ke depan berbahaya saudara, bahaya sekali, tapi keburu di situ pemain dari kesebelasan GMS tadi. GMS kali ini mencoba mengambil sekali bundar untuk dibuang saja ke sektor jauh di sektor sebelah kiri. Ada Persiba 13 kepada sektor umpan yang begitu bagus tadi, nomor 6 umpan yang begitu cantik tadi dilakukan sudah perebutan bola satu dua pemain dari kesebelasan GMS, masih GMS kuasai bola. Beradu dia dengan satu pemain dari kesebelasan masing-masing suara penonton. Kembali kita saksikan membubung tinggi mengudara, terjatuh kembali ditahan dengan dada pemain dari kesebelasan Persiba ke 6-10, kotak-katik bola dia terjatuh dua pemain, masih kotak-katik bola berbahaya suara penonton. Untung saja pergerakan sekelip bundar tadi dapat diantisipasi oleh kesebelasan GMS, masih Persiba suara penonton berbahaya suara penonton, nomor punggung 5 kotak-katik bola dia meropuk saudara. Kita saksikan kembali di situ beberapa pemain Persiba nomor punggung 5 masih kita saksikan saudara, tapi apa yang tidak dikata begitu tadi sekelip bundar telah keluar lapangan pertandingan, menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Persiba yang melakukan di sektor tengah ataupun masih kita saksikan ke tengah, nomor punggung 6 Persiba akan lakukan kali ini untuk melakukan satu pemain dari mencoba menghalangi sekelip bundar dari pemain nomor punggung 6 dari kesebelasan Persiba. Kotak-katik bola ke tengah kepada umpan diberikan sudah, umpan ringan maksudnya nomor 6 umpan cuk diberikan, umpan lurus sudah diberikan sudah penonton, umpan segitiga sudah diberikan, nomor punggung 13 umpan apakah serangan yang akan disampaikan oleh kesebelasan daripada nomor punggung 13 dari Persiba. Kiranya mentok saja jika pemain dari kesebelasan GMS tadi diberikan kepada nomor punggung 3 untuk melakukan lemparan ini sudah penonton sudah dilakukan dari sudah penonton kisah nomor punggung 3 mencoba melatih satu pemain dari kesebelasan GMS, tapi keburu sekelip bundar diantisipasi umpan sedekah tadi nampaknya diberikan ke sektor bertahan dari kesebelasan. Kembali kita saksikan kesebelasan daripada GMS mencoba tamasa di sektor bertahan dari kesebelasan Persiba nomor punggung 10, 1-2 pemain tidak ada yang menjangkau sekelip bundar tadi kecuali nomor 10 dari Persiba
Persiba nomor punggung 6 ke belakang, maksudnya kepada sektor bertahan. Kuasai bola kotak-katik belum sadar penonton di tengah perjalanan si kulit bundar menuju di tengah lapangan kita. Ada sistem dari kelolosan, dia tidak dapat antisipasi kulit bundar, masih kulit langsung ke belakang gawang. Melenceng saja di sektor sebelah kanan tiang gawang yang dijaga oleh kesebelasan daripada Persiba tadi. Dan nampaknya kedua kesebelasan pada sore hari ini memperlihatkan permainan yang cukup memukau guna untuk melanjutkan daripada Open Turnamen Persal Cup yang ke-7 tahun 2022 di Jorong Lubuk Gading. Tentunya harapan kita bersama beberapa ataupun supporter telah mengiringi perjuangan kedua tim yang berlaga pada sore hari ini. Dengan segala daya upaya tadi di babak yang pertama ini masih tetap 0-0 dan belum berubah kedudukan. Dan untuk kami beritahukan kepada seluruh saudara kami, jangan kiranya masuk ke lapangan yang adanya kedua tim kesebelasan, ofisial, manajer dan pelatih. Dan besok acara kita pada Jumat 3 Juni 2022, kesebelasan Pandeka FC berhadapan dengan kesebelasan Bintang Timur Rantau Baik. Lancar, tidak terjadi halangan yang merugikan. Dan kita saksikan secara kulit bundar kembali diletakkan di titik tengah lapangan kita, dan beberapa pemain telah melebar mengambil posisi. Pilut pun telah dibunyikan dari posko lapangan panitia. Kami mengucapkan selamat menyaksikan babak kedua antara kesebelasan GMS dari Jorong Simaningir, Kecamatan Koto Walingka, di mana kesebelasan daripada Persiba berada di daerah Madinah Rantau Baik, yaitu di Desa Batu Sondet. Kiranya sudah penonton, kulit bundar baru saja ditendang di sektor sebelah atau pada lapangan kita, membubung tinggi di udara, terhempas kaki di kaki pemain dari kesebelasan GMS tadi. Perebutan bola yang cukup alot di situ, satu dua pemain ada, masih perebutan bola. Kali ini saudara penonton kita saksikan ada pemain daripada GMS mencoba mengambil kulit bundar tadi, tapi dapat dihalang-halangi oleh Persiba di sektor belakang. Umpan terobosan yang begitu bagus tadi, membubung tinggi udara, disuruh kembali dengan kaki ataupun satu pemain baru penonton di mulut gawang, tapi kiranya masuk kami nomor punggung Persiba kiranya mengambil kulit bundar tadi. Dia pergerakan yang nomor punggung 10 yang cukup lincah tadi diambil kembali oleh kesebelasan daripada GMS ke depan. Kelulusan saudara, kelulusan tadi, tendangan yang begitu sempurna, tapi nomor punggung 13 mengambil kulit bundar. Salah umpannya saudara penonton, umpan sedikit saja diberikan, kiranya bertamasa saja di sektor barisan pertahanan dari kesebelasan Persiba mengalir kulit bundar. Ditunjuk oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini sebagai tindakan untuk melakukan tendangan pojok di saudara penonton berada di depan gawang beberapa pemain untuk antisipasi kulit bundar dalam persiapan apa-apa dari perangkat mulut gawang berbahaya saudara penonton. Detik saja oleh penjaga gawang, tapi kiranya kembali Persiba mencoba melewati satu game saudara penonton. Begitu kita saksikan, ditutup saja nomor punggung 11. Serangan dilakukan ke sektor sebelah kiri kanan, ditahan dengan dada 16 saudara penonton ke depan, bekerja sama dengan nomor punggung 10 dari kesebelasan Persiba melambung tinggi tadi di sektor bertahan sebelah kiri yang dijaga oleh GMS. Kiranya mengalir di sektor sebelah luar lapangan kita, menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan GMS kali ini melambung tinggi lebih kurang 15 meter. Kotak dipulang ke depan dari saudara penonton di barisan pertahanan dari kesebelasan GMS. Dibiarkan saja begitu santainya nampak-nampaknya barisan. Salah umpan saudara penonton diberikan sudah, tapi dicocor saja keluar dari lapangan pertandingan, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini yang dilakukan oleh kesebelasan Persiba. Saudara penonton, kita saksikan kulit bundar baru saja dialirkan ke lapangan hijau kita. Sorai Rio Gempita, penonton yang menonton pertandingan ini, kami umumkan lebih kurang 2000 pasang mata yang menyaksikan acara ini. Sudah penonton begitu nampak-nampaknya berjubel di pinggir lapangan kita untuk menyaksikan kulit bundar yang baru saja membubung tinggi, menghenyak lautan dan terhempas kembali di lapangan kita. Dikembalikan oleh pemain dari para sepuluh dari kesebelah Persiba penonton berbuka bola dengan GMS. Maruput tadi di situ, tapi kembali gitu kembali untung 5. Kotak-katik bola dia masukkan Persiba kali ini membubung tinggi, mengudara, terjatuh kembali di lapangan kita, diperbuang oleh GMS. Umpan yang begitu ke belakang, umpan cuit bentuknya. Kuasai bola, kiranya umpan terbalik diberikan suruh kepada sektor barisan depan dari kesebelasan GMS. Kuasai bola, kotak-katik bola kepada sebelum penonton, masih kuasai bola, berebutan satu pemain, tapi masih kuasai bola dari GMS. Kiranya ke belakang, umpan yang begitu bagus, minta tolong saja. Umpan satu diberikan sudah, tapi keburu kulit bundar tadi diambil kembali oleh penjagaan dari GMS. Kali sudah penonton, GMS mencoba memberikan serangan di sektor pertahanan dari kesebelasan Persiba, tapi Persiba tidak kalah diam mengantisipasi kulit bundar keluar lapangan pertandingan,
menghasilkan lemparan kembali untuk kesebelasan daripada GMS Kota Balingka. Siapakah yang akan melakukan? Kami tidak dapat memberitahukan nomor punggung berapa karena terhalang daripada rompi yang dipakai oleh kesebelasan GMS seiring dengan kesamaan dari kostum kedua tim yang berlaga pada sore hari ini. Kita susul pada baru saja tendangan jauh diberikan, disusul kembali oleh Persiba, masih burung 4 berada di kepada jauh Supan, perebutan berkeluar satu di dari GMS. GMS sudah penonton, masih GMS sudah penonton, GMS saudara berbahaya. Oh, kiranya mantap bola sudah penonton. Ada di situ pemain dari nomor 11 dari kesebelasan Persiba. Kota kata bola di kepada Supan, masih perebutan bersama penonton, masih 11 menit dia bak kancil di tengah hutan, memberikan umpan kepada nomor punggung 10 mengalirkan sikul putar ke sektor jauh, sudah penonton berbahaya, sudah penuh perebutan bola di sektor pertandingan di kesebelasan daripada GMS. Kiranya sikul putar dibuang saja keluar lapangan pertandingan, hasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk kesebelasan Persiba. Nampaknya kesebelasan kedua tim yang berlaga pada sore hari ini begitu sempurna dalam melakukan tugasnya sebagai seorang pemain sepak bola yang handal di tempat masing-masing dan di dalam masing-masing dalam ajang kompetisi Persal Cup yang ke-7 tahun 2022. Sudah dilakukan tendang, sudah penonton perebutan bola masih berbahaya. Untung saja di situ masih ada kesempatan emas tadi berbalutkan Intan Permata 24 karat belum dapat dikalungkan ke dada beliau seiring dengan sekulit bundar baru saja keluar lapangan pertandingan menghasilkan lemparan ke dalam kali ini yang dilakukan oleh kesebelasan Persiba dari daerah ataupun Mandeling Natal nomor punggung 3 yang berada di Desa Batu Sendet, lebih kurang 15 km dari jorong kita ini, jorong Lubuk Gading. Sudah dilakukan penonton perebutan bola, tapi ternyata di situ terjatuh pemain dari kesebelasan GMS mencoba mengambil sekulit bundar di sektor bertahan. Di situ nampaknya betapa kita saksikan cuaca begitu mendung, kiranya begitu nampak jelas suara-suara penonton. Kedamaian masih ada di lapangan kita guna untuk menyaksikan pertandingan perebutan bola satu di kandang saat itu berdul di udara, tapi kembali dihempaskan sekulit bundar terjungkal kembali di lapangan kita guna untuk dimainkan oleh kedua tim yang berlaga pada sore hari ini. Untuk itu GMS Gerania mencoba mengambil sekulit bundar untuk melakukan tindakan ini suara penonton dalam persiapan ke depan. Berbahaya kali suara penonton di sektor 16 perebutan bola, tapi dicucur saja membumbung tinggi mengudara. Kita saksikan kembali pertahanan dari kesebelasan kedua tim. Karang di lautan tidak tergoyahkan oleh ombak yang begitu derasnya. Kuasai bola 11 dari Persiba, berbahaya sudah penonton nomor 14 berlari sekuat tenaga. Bak Meteor terjatuh dari langit menghantam ke bumi di lapangan Persal Cup yang ke-7 ini tahun 2022 kerjasama kepada semua pihak yang mendukung acara kita ini. Saudara penonton, kita saksikan kembali jalannya pertandingan, kita pandu kembali saudara penonton. Ada di situ dari GMS Kota Balingka, masih GMS Kota Katik bola di pada sebelum buat, tapi kiranya begitu sekulit bundar tadi digunting saja untuk melakukan tendangan ini, maksudkan lemparan ini begitu mengudara. Kembali kita saksikan dibuang saja keluar lapangan pertandingan, hasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Persiba. Masih tetap 0-0 pada babak yang kedua ini saudara. Kita saksikan saudara apakah kesempatan emas ini dapat diperoleh oleh kedua tim yang berlaga pada sore hari saudara penonton. Beberapa pemain posisi berada di pertahanan dari kesebelasan GMS tadi, kiranya sudah dilakukan lemparan ini saudara, ditahan dengan dana berpunggung 10. Kota Katik bola melewati satu pemain, tapi keburu lebih kurang 3 detik kembali terjadi umparan ke dalam ini. Tapi kita saksikan betapa dan wasit pergantian pemain dari kesebelasan Persiba, keluar nomor punggung 13 atas nama Andre, masuk nomor punggung 8 atas nama Darmawan dari kesebelasan Persiba. Dan nampaknya semangat baru, nomor kostum baru dan tenaga baru dapat dimainkan di bangku cadangan tadi, diterjunkan untuk memperkuat tim kesayangannya dari manajer kesebelasan Persiba. Saudara penonton, kita saksikan sementara di lapangan kita berada di sektor sebelah timur lapangan kita. Ada di situ pemain nomor 10 dari Persiba mencoba mengambil sekulit bundar yang bayang oleh pemain dari kesebelasan dan berbahaya suara penonton, tapi keburu ada di situ satu tackling yang ringan tadi untuk melakukan tendangan bebas ini. Siapakah gerangan yang akan melakukan? Dan dari kesebelasan GMS ke depan, maksudnya di sektor sebelah tiang gawang, tapi maksud kami lingkaran kita kuasai kembali oleh GMS di sudut ke depan, beranda-anda di kepada siapa mengumpan perebutan satu dua pemain dari situ suara penonton di depan pasukan kita nomor 10 kembali mengambil sudut kuda ke depan, umpan jauh kiranya di sektor bertahan nomor 6 berbahaya sudah penonton. Masih on ball, masih kuasai bola 11. Persiba kali ini mencoba mengambil ataupun inisiatif melakukan milik dia ke belakang, ke kiri, ke kanan, kan
Begitu tadi kita saksikan sekulit pundar kembali dilemparkan saja ke depan. Nomor punggung 12 mencoba memberikan umpan cuek kepada sektor nomor punggung 13 tadi, tapi rupanya sekulit pundar lebih terdahulu keluar lapangan pertandingan kita dengan sekali lemparan nomor 6. Nomor punggung 6 saudara penonton, kotak di bola ke belakang, kuasa kembali 12 dari Persiba, masih Persiba penonton berbahaya ke belakang gawang, berbahaya saudara penonton. Kita saksikan kembali masih belum dapat diterobos pertahanan dari kesebelasan GMS dan kita saksikan wasit pergantian pemain dari kesebelasan dari GMS keluar nomor punggung 21 masuk nomor punggung 23 Zidan masuk Diki nomor 23 dan kita saksikan saudara beberapa pemain telah di bangku cadangan tadi telah diterjunkan pada babak yang kedua ini antara kesebelasan GMS dan Persiba. Kita sudah berapa penutup bola di pos kita masih kuasai bola satu pemain kiranya kita saksikan di situ sekulit pundar kembali ditendang bebas saja buat kesebelasan Persiba Madinah masih 1-2-4-5 ke belakang untuk melakukan tendangan saudara penonton. Kita saksikan kembali ke depan masih perebutan saudara penonton. Kiranya kita saksikan kembali tinggi mengudara kuasa kembali satu pemain dan nampaknya momen-momen ini kita saksikan saudara untuk melakukan tendangan bebas ini dilakukan oleh barisan pertahanan dari GMS masih perebutan bola kuasa kembali oleh pemain daripada Persiba milik dia melewati 2-1 bahkan 3 pemain dari kesebelasan GMS mencoba melewati saudara penonton. Kiranya masih kembali GMS saudara penonton masih GMS mencoba berlanjut ke tenaga kuasa kembali bola ketika lapangan berpenonton masih keluar ke depan berpenonton tapi kiranya begitu tadi kita saksikan bak meteor terjatuh dari langit begitu kira-kira gaspol tadi barisan pertahanan dari kesebelasan serangan kembali dibangun di sektor pertahanan dari kesebelasan daripada Persiba tadi kiranya kita saksikan ke depan. Apa yang terjadi hampir saja itulah kami saksikan momen-momen yang begitu tadi kiranya dapat Anda saksikan tayang ulang di Ongah Pasbar kiranya saudara penonton yang 2 detik tadi berlalu dapat kembali Anda tonton di Ongah Pasbar saudara-saudara tayangan ulang ini kita saksikan kembali ada di sulpeman dari kesebelasan daripada GMS kiranya terjatuh di lapangan kita guna untuk dimainkan oleh kedua tim di mana satu kesebelasan daripada kesebelasan GMS mencoba mengambil sekulit pundar tadi dan nampaknya di lingkaran lapangan kita terjadi situ adu argumen antara wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Tentunya kami dari panitia tidak bisa mengomentari hal-hal yang krusial. Itu adalah kode etik kami sebagai panitia waktu turnamen Persal Cup yang ke-7 tahun 2022 di Kejorongan Lubuk Gobing, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pasaman dan tendangan berangsur-angsur dilakukan satu pemain dari kesebelasan Persiba langsung ke belakang gawang berbahaya foto berbahaya. Apa masih kiranya ada di situ pemain dari kesebelasan GMS mencoba mengambil sekulit pundar terhempas kembali sekulit pundar kedua pertandingan kita diambil kembali dengan penjaga gawang diletakkan di titik yang telah ditentukan. Persiapan pun tidak dilakukan untuk melakukan tendangan gawang ini. Siapakah yang melakukan? Kiranya Persiba kapten kesebelasan memubung tinggi mengudara memecah daripada udara kita di sektor pertahanan dari kesebelasan daripada GMS kali saudara penonton. GMS kali ini mencoba tamasa di sektor pertahanan dari kesebelasan Persiba tapi nampaknya tidak kalah diam di situ. Barisan pertahanan dari kesebelasan Persiba tidak dapat ataupun mengantisipasi bola dengan bagus tapi kiranya lemparan ke dalam barusan dilakukan kuasai bola nomor punggung 12 nomor punggung 8 kotak katik bola GMS kali saudara penonton masih GMS saudara penonton ke depan masuk kuasai GMS bersama saudara penonton. Kita saksikan kembali satu tendangan yang kurang sempurna diumpan saja begitu membumbung tinggi di udara kembali duel di udara saudara penonton. Kita saksikan terjatuh tersungkur pemain dari kesebelasan Persiba kiranya fair play, sportivitas kita jaga tinggi. Kapten kesebelasan mencoba mengambil tendangan ini 1, 2, 3, 4, 5 ke belakang memberikan aba-aba kepada teman skuadnya guna untuk melakukan tendangan di seluruh korban pada saudara penonton. GMS kabel kelulusan masih Persiba nomor punggung 6 perebutan bola saudara penonton. Kita saksikan kembali di tengah lapangan ada di situ GMS mencoba membangun sektor dari sebelah kiri kotak katik budaya kepada siapa akan diumpan ketika rupanya kuasa bola umpan cukup diberikan sudah umpan berbanding kepada minta tolong kepada sektor belakang kotak katik bola umpan sedikit diberikan sudah kepada satu pemain dari GMS di sektor bertahan. Kiranya saudara penonton PHP tadi memberi harapan palsu kepada temannya di sektor sebelah pertahanan dari kesebelasan Persiba tadi. Kiranya sekulit pundar dilemparkan saja ke sektor
sektor daripada lapangan kita. Dan nampaknya kita saksikan dalam persiapan beberapa pemain atau satu pemain daripada Persiba mencoba ambil sekulit bundar untuk melakukan lemparan ini. Sudah dilakukan di 11, kiranya umpan sedekah saja kali ini yang dilakukan oleh GMS ke depan terbiasa ada penonton. Masih ada di situ pemain dari kesebelasan Persiba menghendak udara di lapangan kita, berduel di udara. Sudah penonton, satu pemain ada di situ, kiranya kembali GMS kali ini daripada nomor punggung 8 Kota Ketik bola dia kepada siapa yang umpan, masih GMS, masih ujar penonton. Terlambat sudah semuanya telah berlalu, sudah GMS lagi. Terlambat sudah semuanya telah berlalu, masih on ball saudara, kiranya sekulit bundar telah berada di lapangan pertandingan. Nampaknya kartu kuning saja diberikan kepada salah seorang pemain dari kesebelasan GMS tadi, dan kita saksikan titik belum tepat, titik sekulit bundar diletakkan untuk tendangan isu. Sudah tonton Rio Gempita supporter dan penonton yang berada di 4 persegi lapangan kita memberikan super yang positif, memberikan cimeti yang begitu bagus kiranya untuk dapat menyaksikan pertandingan yang cukup bergensi, bertabur bintang, adu big match antara kesebelasan daripada GMS dan kesebelasan daripada kesebelasan dari Madinah. Maksud kami sudah dilakukan, yaitu kesebelasan dari Persiba. Begitu sekulit bundar keluar lapangan pertandingan, hasilkan lemparan ke dalam kali ini yang dilakukan oleh GMS. Masih GMS sudah penonton ke tengah, kuasai bola masih GMS kali bukan bola berusaha keluar berhadapan Meropugo. Kita saksikan kembali saudara, masuk kami, masih GMS kali ini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri, masih kuasai bola Kota Ketik bola dia kepada siapa akan diumpan kepada temannya sektor sebelah kiri. Kota Ketik bola saudara berlari sekuat ke tengah, tapi terhalang di kaki lawan dan pengusir bola dari Persiba. Masih Kota Ketik bola dia, tapi keburu tadi tendangan yang kurang sempurna tadi dapat saja sekulit bundar kedua lapangan pertandingan menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini GMS lakukan, masih GMS ke belakang sektor bertahan saudara, ada di situ satu pemain masih kuasai bola begitu jauh membubung tinggi mengudara, dikembalikan kembali suara penonton dari kesebelasan GMS. Berlari dia satu pemain dari kesebelasan Persiba dan punggung 3 mencoba adu kuat, adu skill, satu pemain di situ tapi kembali terhalang di salah seorang pemain daripada GMS dan masuk kami dari kesebelasan Persiba, dan telah untuk dilakukan tendangan pojok ini dalam persiapan beberapa pemain Persis berada di mulut gawang untuk mengambil si kulit bundar ini. Masih berbahaya penonton sekali saudara, berbahaya. Kiranya apa yang terjadi saudara, kita saksikan apa yang terjadi saudara, kita saksikan betapa ada di situ. Kita saksikan nampaknya adu argumen di situ. Kami daripada pos lapangan ini tidak bisa berkomentar atas kejadian-kejadian yang begitu saja penonton. Kita saksikan beberapa pemain ada di situ adu argumen dan kami tidak bisa mengomentari hal-hal yang cukup krusial. Itu adalah kode etik dan kita saksikan nampaknya apa yang terjadi saudara, dan nampaknya kedua tim yang berlaga pada sore hari ini tentunya dapat menjaga diri tentunya seperti kita junjung. Pertandingan kita lanjutkan, power play tetap kita jalankan sebagai kita seorang pemain sepak bola tentunya, walaupun kita berbeda. Daerah tentu kita adalah serumah, walaupun kita serumah tentu berbeda atap. Itulah kiranya yang memisahkan kita, dan nampaknya kami dari panitia tidak bisa menyampaikan apa yang terjadi, dan sebelum ada keputusan final dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Dan kita saksikan apa yang terjadi saudara, kami belum dapat bisikan dari posko kita ini. Dan sudah terjadi gol tadi 1-0 sementara unggul GMS. Kota Balingka GMS atas kesebelasan Persiba kembali kita saksikan. Pilu telah dibunyikan, ada GMS sudah penonton masih ke depan berpenonton, tapi dibuang saja sekulit bundar keluar lapangan pertandingan. Nampaknya tidak mengapannya, panasnya
tapi panas dalam arti yang positif tentunya. Kita sebagai pemain sepak bola tentunya telah lebih mengerti. Kadang-kadang ada itu adu fisik yang tidak disengaja terjatuh tersungkur di lapangan kita. Kita letakkan sesuatu itu di ranah daripada hati kita yang paling dalam. Itulah kita sebagai seorang pemain sepak bola yang profesional di daerah masing-masing. Tentunya harapan kami dari posko lapangan ini memberikan permainan yang sejuk, damai sentosa tanpa mengurangi makna-makna di setiap pertandingan di kompetisi saudara penonton. Dan kembali kami laporkan kembali keadaan pertandingan. Nomor 2 SK depan masih kembali oleh Persiba, masih Persiba kota bola ke depan, kota dengan saudara penonton nomor 10 kembali saudara penonton nomor punggung sekian dari ke-11 nomor 11. Kali ini Persiba dan coba kami sekali pudar ke tengah dulu saja 12 saudara penonton dengan saudara penonton berbang saudara penonton. Apa yang terjadi saudara? Kita saksikan saudara betapa terjadi di situ adu duel dan apa-apanya kita saksikan. Begitu kita saksikan, kami belum dapat mengomentari daripada keputusan wasit ini karena kode etik nian yang kami sandang sebagai penyelenggara sebelum ada kepastian yang final dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Apa-apanya pemain kedua tim berada di sektor barat dan kalau tidak salah wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini menunjuk titik putih untuk dilakukan tendangan penalti saja untuk kesebelasan Persiba. Kita saksikan saudara siapa kendaraan yang akan melakukan tendangan ini. 14kah? Siapakah? Betapa di situ GMS kiper kesebelasan dan kita saksikan saudara penonton. Kita saksikan nahan nafas agak sedikit. Nomor 11 berbahaya saudara penonton berbahaya. Bapak itu perintahkan saudara. Kita saksikan saudara. 11 saudara penonton. Kita saksikan. Apa yang terjadi saudara? 1-1. Dalam babak yang kedua ini kita saksikan kembali di situ. Itulah yang kita harapkan. Fair play, sportivitas dijunjung tinggi. Walaupun kalah, itu adalah kemenangan yang tertunda. Walaupun menang, itu adalah usaha tidak pernah mengkhianati daripada hasil. Dan itulah nian harapan kita bersama di setiap pertandingan di ajang kompetisi futsal ini. Walaupun kita berbeda daerah, tapi kita satu rumah tetapi berlainan saudara, yaitu atap Indonesia. Dan itulah kembali kita saksikan Putri Bundar baru saja diletakkan di lapangan kita. Bola untuk diumpan kembali yang sekali ke depan saudara penonton bagi GMS. Langsung saja kembali diambil oleh kiper kesebelasan daripada Persiba nomor punggung 1 mencoba mengambil sekulit Bundar untuk diletakkan di titik akan masukkan tendangan kalau sudah dilakukan punggung tinggi mengudara begitu di langit jingga kuasa kembali oleh kesebelasan dari kesebelasan Persiba. Masih Persiba sudah penonton diumpan kembali oleh satu pemain dari kesebelasan GMS. Masih Persiba sudah penonton satu pemain terjatuh ke gol berbahaya sudah berbahaya. Apa yang terjadi? Kecewa kepada diri sendiri saudara penonton di mana. Dan kita saksikan pemain daripada kesebelasan GMS terjatuh. Nampaknya duduk di lapangan kita di sebelah timur dibantu oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan untuk melakukan ataupun penyitaraan dari otot-otot beliau dan telah kembali dan wasit pergantian pemain. Pergantian pemain dari kesebelasan Persiba FC keluar nomor punggung 4 masuk nomor punggung 9. Kembali kita saksikan sorak-sorai penonton begitu riuh gempita dalam menyaksikan acara pada sore hari. Tendangan baru saja membumbung tinggi mengudara bak pelangi 7 warna kuasa 10 sudah penonton berjibaku saat dari KMS. Masih KMS ke depan kuasa bola kotak bola tadi rupanya, tapi itulah hendaknya di situ ada pemain dari kesebelasan GMS. Kiper kesebelasan mengambil sekulit Bundar begitu tangkasnya membumbung tinggi di udara, terhempas kembali sekulit Bundar diletakkan kembali kepada nomor punggung 5, disundul kembali ke tengah kuasa bola. Ada GMS sudah ponton, masih GMS untuk cek diberikan kepada sekitar sebelah tengah. Salah umpannya umpan sedekah diberikan kepada nomor 10, tapi nomor punggung 10 tadi memberikan harapan palsu kepada temannya di sektor bertahan dari kesebelasan daripada Persiba tadi. Dan kedudukan masih imbang 1-1 pada babak yang pertama ini. GMS kali ini mencoba memberikan perlawanan yang cukup memukau di kesebelasan daripada Kota Balika. Masih kesebelasan penonton. Di situ ada pemain dari kesebelasan, salah seorang pemain dari kesebelasan GMS mencoba sekulit Bundar tadi dan nampaknya
dibiarkan saja untuk tendangan ini. Nomor punggung 3 mengambil sekulit bundar ke belakang 1, 2, 3, 4 langkah. Bahkan nomor punggung 3 mencoba mengambil eksekutor. 1-2 pemain masih berada untuk antisipasi membubung tinggi mengudara bak pelangai ataupun sudah dilakukan sudah penonton. Berbahaya nomor punggung 17 tapi masih kuaskan kembali. Begitu tadi ada bendera wasit atau perintah wasit telah diangkat, walaupun telah dibunyikan. Pertanda tendangan bebas saja kali ini yang dilakukan oleh GMS Kota Balika beralamat di Jorong Simaningkir, Kecamatan Kota Balika. Saudara penonton, kita saksikan GMS kali ini ke depan berbahaya. Saudara penonton, arah pelangi di situ 9 nomor punggung 9 mencoba memberikan umpan. GMS kali ini sektor tengah diberikan saja masih belum kepada siapa umpan terjadi. Saudara kita saksikan salam pilih saja nampaknya nomor punggung 12 dari kesebelasan Persiba Ibci Madinah, dan kita saksikan di situ ditenangkan oleh wasit saja yang memimpin jalannya pertandingan ini. Seiring dengan begitu tadi ada di situ insiden kecil dilakukan oleh kedua ataupun pemain dari kedua tim kesebelasan. 1, 2, 3, 4 pemain untuk GMS kali ini melakukan tendangan dalam persiapan pemain berjubel di mulut gawang. Langsung tajam pas ke depan bermain. Sudah penonton, begitu tadi kita saksikan tendangan yang kurang akurat tadi, tendangan adu penalti tadi dapat ada saksikan di channel ataupun Ongah Pasbar di channel YouTube Pasaman Barat. Tentunya momen-momen yang terlewatkan tadi Anda saksikan. Terima kasih atas kerjasama yang baik. Kita kembali ke lapangan kita nomor punggung 8. Kali sudah penonton arahkan bola ke sektor nomor punggung 6. Kuasa bola kotak-kotak bola dia kepada saya Pak Abdul Bupan. Penonton bersama penonton tetapi kembali digunting saja pergerakan kebun tadi oleh GMS. Kali ini umpan rebounding ke belakang, minta tolong saja ke sektor bertahan, tapi tidak dapat diantisipasi oleh kesebelasan daripada kesebelasan Persiba tadi. Tapi 1-2 pemain terjatuh di situ dan nampaknya si kulit bundar akan ditendang saja dan telah dikeluarkan oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini, yaitu kartu kuning nampaknya untuk salah seorang kesebelasan dari Persiba, dan si kulit bundar diletakkan di titik yang akan sebentar lagi ditendang oleh salah seorang pemain dari kesebelasan GMS. Dan kita saksikan diperintahkan oleh wasit langsung ke mulut gawang. Berbahaya saudara. Begitu kita saksikan kiper dari kesebelasan Persiba berangko nepel di amplop lengket saudara, belum lepas dari genggaman beliau dan dipantulkan ke lapangan kita guna untuk ditendang kembali. Membubung tinggi mengudara, memecah daripada angkasa, terjatuh kembali di lapangan kita, diterima kembali oleh GMS di tengah lapangan kembali. Bak primadona sekulit bundar berwarna kuning. Kuasa bola sudah penonton perbuatan bola daripada kesebelasan daripada GMS, tapi keburu ada di situ salah seorang pemain dari kesebelasan Persiba tadi mencoba mengambil sekulit bundar. GMS kali ini GMS melewati 1-2 pemain mencoba dia sudah penonton. Umpan kecil diberikan sudah kepada temannya, tapi sembari terjatuh dan salam tarik oleh satu. Nampaknya itulah harapan kita bersama, harapan kita sebagai pemain sepak bola. Salam parpel itu perlu seperti petas tetap dijunjung tinggi. Sebagai insan sepak bola tentunya kami memahami daripada perjuangan saudara yang berada di Open Tournament Persal Cup yang ke-7 tahun 2022 di Jorong Luwu Goding. Tendangan hampir dilakukan oleh penonton. Aba-aba telah perintahkan di mulut kami berjubel di situ ke depan berbahaya GMS. Disedul kembali oleh Persiba kali ini saudara. Perebutan bola umpan pendek saja dan nampaknya apa yang terjadi di situ, dan nampaknya terjadi pelanggaran dan salah seorang pemain dari kesebelasan dari GMS tergeletak, dan mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa atas pemain tersebut dan telah bangkit kembali guna untuk melaksanakan. Dan wasit pergantian pemain dari kesebelasan GMS keluar nomor punggung 29 masuk nomor punggung 27. Dari GMS 29 keluar masuk nomor 27. Dan nampaknya tendangan bebas ini dilakukan oleh kesebelasan dari GMS berada di sektor sebelah kiri tiang gawang yang dijaga oleh kesebelasan Persiba di sektor lebih kurang 15 meter ataupun 17 meter, dan satu pemain dari kesebelasan Persiba melakukan pagar betis untuk menghadapi tendangan bebas ini. Aba-aba belum diperintahkan, beberapa pemain berjubel di situ menerima sekulit bundar. Berbahaya saudara penonton, berbahaya. Detik saja penonton, perbuatan bola terjadi di sektor bertahan, tapi
apa yang tidak dikata keburu keluar lapangan pertandingan menghasilkan lemparan ke dalam maksud kami tendangan dewa saja. Nomor punggung 5 kali ini saudara yang akan melakukan ataukah kita saksikan dalam persiapan. Nampaknya cuaca kita cukup begitu mendung, tapi kita mohonkan supaya jangan turun hujan di lapangan kita sudah penonton. Perebutan pun dilakukan pemain dari kesebelasan Persiba, tapi salah umpannya satu pemain dari kesebelasan dari GMS bisa dilewati. Kotak-katik bola dia kepada siapa akan diumpan, kiranya ke tengah ke belakang dan nomor 10 masih memasuki berapa lari tancapkan saja ke depan. Kiranya terjatuh tersungkur saudara. Begitulah seorang pemain sepak bola kadang-kadang terjatuh tersungkur. Harapan dan impian kita bersama semoga yang tercapai hal-hal rencana kita yang positif tentunya di dalam ajang kompetisi Persal Cup yang ke-7 tahun 2022 di Jarong Dong Gobing. Tendangan pojok pun berangsur-angsur dilakukan. Beberapa pemain Persis berada di mulut gawang yang dijaga oleh kesebelasan daripada GMS Kota Balingka. Dalam persiapan saudara penonton, nomor punggung 4 ada di situ, nomor punggung 5 apa pendukung berontakan. Kita saksikan saudara penonton beberapa pemain dan kita saksikan saudara ke depan berbahaya saudara. Melenceng saudara, heading saja di sektor tenggawang yang dijaga oleh kesebelasan daripada GMS tadi, tapi kedudukan belum berubah 1-1 untuk babak yang kedua ini. Masih imbang saudara, belum, masih panjang kesempatan saudara. Kita saksikan kembali dan nampak-nampaknya berakhir sudah acara kita pada babak yang kedua ini sesuai dengan keadaan 1-1, maka panitia berkesimpulan bahwasanya adu penalti terpaksa dilakukan untuk kedua tim. Kita pakai lapangan kita di sektor sebelah timur dan kami harapkan kepada adik-adik kami atau saudara kami yang berada di sektor timur. Masuk 1-0 unggul sementara GMS. Tendangan yang pertama dari kesebelasan GMS tadi dan nomor 11 dari Persiba. Gagal tadi tendangan yang dilakukan oleh Persiba di titik penalti ini untuk melakukan eksekutor yang kedua untuk kesebelasan GMS Kota Balingka dan telah ditunjuk oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan titik yang gagal. Penendang yang kedua dari GMS tadi dan untuk meletakkan sekulit putar tepat di tengah titik penalti ini. Kita saksikan saja saudara penonton. Masuk ke saudara dan gol berhasil dilakukan oleh nomor punggung 6 tos-tosan dengan penjaga gawang. Begitu nampaknya tadi berat nian dari GMS sembari mengambil sekulit pundar untuk diletakkan di titik tengah ataupun di titik penalti ini. Begitu kita saksikan momen-momen yang begitu bersejarah sore hari ini, kita saksikan saja. Masuk ke saudara. Dan nampak-nampaknya tadi begitu santainya eksekutor dari GMS kali ini diambil kembali oleh Persiba. Nomor punggung berapakah kiranya kami belum dapat menyampaikan. Oh, nomor punggung 8 dalam persiapan. Kita saksikan saja saudara penonton. Tertahan saudara, gagal. Nampaknya kecewa kepada diri sendiri saudara penonton. Begitu berat tadi rasa Jarong Dong Gobing dan nampaknya begitu mundur ke belakang. Kita saksikan saja.
Masuk ke saudara. Nampaknya Algojo tadi dengan santainya sering dengan kata-kata orang bijak, yaitu santai dalam perawakan, santai dalam pembawaan, tapi serius dalam pemikiran. Itulah tadi yang diterapkan oleh beliau, dan kita saksikan kembali sekulit pundar diletakkan di titik adu penalti ini. Kita saksikan saja. Masuk saudara, kembali di situ nomor punggung 23. Begitu berat langkah nampaknya, dan begitu berat beban di pundak yang dipercayakan oleh manajer. Kita saksikan saja susulan penonton. Gagal dari GNS. Nampaknya kecewa kepada diri sendiri saudara, dan tidak ada yang dapat disalahkan tadi yang diperlakukan oleh kedua tim. Tapi nampaknya berakhir dengan adu penalti. Kesempatan kembali diberikan nomor punggung 10 kali ini dari Persiba, dari daerah Mandeding Natal. Kita saksikan saja. Kalau masuk apa enggak? Kalau masuk apa enggak? Kalau gagal habis. Udah pas lah, udah pas. Saudara, seorang penendang lagi dari kesebelasan. Apakah ini memberikan harapan untuk kesebelasannya? Kita saksikan saja saudara penonton. Masuk saudara, kita saksikan begitu tadi melenceng saja di sektor penalti ini, seperti yang kita saksikan tadi. Nomor punggung 2 ini dari Persiba sedang mencoba adu nasib kiranya. Kita saksikan nomor punggung 2 ini mundur ke belakang, dan kita saksikan saja. Gagal saudara, begitu nampaknya. Nampaknya kesebelasan dari GMS kali ini maju pada babak yang berikutnya. Kami ucapkan selamat dari posko lapangan ini kepada kedua tim yang berlaga sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada tim kesebelasan, manajer, pelatih serta pesiar, kepada supporter, kepada bapak wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Segala daerah upaya diberikan untuk tercapainya acara kita pada